Alhamdulillahirabbil alamin allazi anzalal qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna fala ta'duluhunna ayyankihna azwajahunna iza taradau bainahum bil ma'ruf. Zalika yu'azu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir. Zalikum azka lakum wa azharu wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wa iza, dan apabila talaktum, kalian menalak istri-istri kalian, mencerai ya istri-istri kalian. Talaktumun nisa, menalak istri-istri kalian. Fabalagna ajalahunna, lalu habis idahnya. Berapa lama idah? 3 kali suci ya. Lalu habis idahnya. Fala ta'duluhunna ayyankihna azwajahunna iza taradau bainahum bil ma'ruf. Maka janganlah kalian, maksudnya para wali, menghalangi mereka untuk kawin. Ya, untuk kawin lagi, untuk rujuk lagi. Kawin lagi dan rujuk lagi dengan bekas suaminya, dengan bekas suaminya. Apabila telah terdapat ketetapan di antara mereka. Tapi caranya bagaimana? Bil ma'ruf, dengan cara ma'ruf. Ya. Dan bukan juga dengan cara ma'ruf, ya, jangan. Tapi dengan ma'ruf. Zalika, demikianlah, yu'azu bihi man kana minkum yu'minu billah wal yaumil akhir. Ini pula ya dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian kepada Allah dan juga hari kemudian. Jadi bukan nafsu kita, bukan kehendak kita, tapi orang yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Zalikum azkalakum. Yang demikian itu juga lebih baik bagi kalian dan lebih suci. Wa athhar, lebih suci. Wallahu, dan Allah ya'lamu, mengetahui, ya, wa antum la ta'lamun. Sedangkan kalian tidak mengetahui. Kadang kita seakan-akan maha tahu kita itu dan serba tahu. Allah sendiri sebenarnya menasihati kita. Coba nasihatnya apa? Wallahu ya'lamu, dan Allah mengetahui, wa antum la ta'lamun, sedangkan kalian tidak mengetahui. Di dalam buletin di halaman 1 sudah langsung disodorkan dengan sebab turun ayat ini berkenaan dengan seorang lelaki yang menalak istrinya dengan sekali atau 2 kali talak. Lalu si istri menyelesaikan masa idahnya. Kemudian pihak lelaki berminat untuk mengawininya dan merujukinya kembali. Dan pihak wanita menyetujuinya. Oke, kece. Kadusi tadi. Nah, berarti nio kaduanya. Nio kadunya. Meskipun pernah cerai, ya. Pernah jatuh talak 1 atau 2. Akan tetapi masalahnya apa? Walinya mencegah, menghalangi dan melarang. Ya, melarang. Nah,
karena walinya yang melarang dari pihak wanita tersebut, maka Allah melarang mereka untuk mencegah. Ya, tidak usah dilarang, tidak usah dilarang, tidak usah dicegah, ya, untuk kembali kepada suaminya itu. Kenapa harus ada wali? Kenapa harus ada wali? Karena itu menjadi rukun. Oh, ada pendapat, memang ada pendapat. Kan bisa dia itu menikahkan dirinya sendiri. Ya wali saja. Ya. Makanya ada hadis, ya, ada hadis yang di halaman 1 itu, la tuzawwaju al-mar'atu al-mar'ah wa la tuzawwiju al-mar'ah nafsaha. Fa inna zaniyata hiyallati tuzawwiju nafsaha. Seorang wanita tidak dapat mengawinkan wanita lainnya. Bisa enggak perempuan menjadi wali bagi perempuan yang lain? Atau perempuan itu sendiri yang bekas istrinya, dia kawin sendiri saja. Dah. Kawin salah kita mengawinkan diri kita sendiri. Seorang wanita tidak dapat mengawinkan dirinya sendiri. Paham? Tidak bisa mengawinkan dirinya sendiri. Karena sesungguhnya wanita pezina ialah orang yang mengawinkan dirinya sendiri. Tentu nan zina. Zina. Yang zina itu ada walinya. Berarti dia mengawinkan dirinya sendiri. Nah ini yang juga tidak bisa. Tetap bahwa si wanita harus ada wali. Harus ada wali. Makanya kalau memang ini kasusnya dan Allah bahkan menurunkan surah Al-Baqarah ayat 232 karena ada wali yang mencegah untuk dia kawin dengan bekasnya itu. La nikaha illa biwaliyin mursidin wasahidai adlin. Apa artinya? Tidak sah ya nikah kecuali dengan seorang wali yang mursyid, wali yang pas, yang benar, dapat petunjuk, dan 2 orang saksi laki-laki yang adil. Wali ada, 2 saksi ada. Kan itu yang dilakukan oleh kita selama ini. Kalau ibu walinya berapa kemarin? Waktu nikah. Kan 2 jo. Kok lupa? Lupa mau rasul-rasulnya ndak do saksi Pak Ustaz. Baca itu. 2 syahidai adlin. Bapak Ibu rahimakumullah, maka dipastikan para wali perempuan dilarang menghalangi menikah apabila ia dilamar. Ya, dilamar, bahasanya dilamar orang yang sepadan. Ya, sementara si perempuan dan pelamar itu sudah sepakat untuk menikah kembali. Ya, tidak usah dihalangi. Kan tak mengapa. Ya, harus jadi wali si walinya itu. Ini kalau periwayatan cukup banyak, ada 6 periwayatan di sini yang dominan gitu kan, yang dominan. Artinya apa? Begini. Setiap syariat, setiap hukum yang sampai kepada kita dengan lapang dada kita terima. Kenapa? Pasti yang ditentukan oleh Allah itu ada hikmah di balik itu semuanya. Coba kalau kita langgar, pasti akibatnya buruk. Kan ini sebenarnya untuk kedamaian, untuk ketenangan di dalam kehidupan kita, termasuk dalam berumah tangga. Kemudian efeknya nanti kepada dunsana, kepada keluarga secara luas, atau bahkan sampai kepada tetangga. Kalau Allah sudah melarang wali-wali
Ya, kamu jangan cegah. Berarti biarkanlah kalau ingin kembali, ridho sama ridho, ingin sama ingin, bahkan dia menyatakan kami berjanji akan berumah tangga sampai akhir hayat. Dicegah juga. Ya, tidak bisa. Nanti zina lagi. Zalika yu'azu bihi man kana minkum yu'minu billah wal yaumil akhir. Itulah yang dinasihatkan kepada orang yang beriman di antara kalian kepada Allah dan hari kemudian. Dicantumkan di buletin ini, larangan ini yang kalian dilarang melakukannya, yaitu para wali mencegah wanita mereka untuk kawin dengan bekas suaminya masing-masing bila mereka sama-sama rela di antara sesamanya, tentu dengan cara yang ma'ruf. Ini merupakan nasihat dan perintah serta hal yang perlu ditanggapi. Dinasihati. Kalau orang beriman apa? Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, orang yang mau dinasihati. Sengaja nih dicantumkan zalika yu'azu bihi man kana minkum yu'minu billah wal yaumil akhir. Artinya apa? Orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada hari akhir adalah orang yang mau dinasihati. Orang yang tidak mau dinasihati oleh syariat, oleh Al-Quran dan hadis, berarti dia sebaliknya itu. Sebaliknya. Ya. Ada kasus, Pak Ji? Allah. Tapi ya, mungkin memang ada juga kasusnya. Dasar tidak ada. Perintah Quran dan hadis tidak ada. Penyebabnya juga tidak tahu. Bahkan kepada anak kandung dan kepada minantu juga ujuk-ujuk tiba-tiba dia memaksa cerai. Itu orang tua yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Dasarnya gue tidak ada. Pengaduan dari anak tidak ada. Anak adam-adam saja. Minantu masih hijau. Kalau misalnya personal mertuanya saja dan orang tuanya memaksa, motifnya apa? Jadi kalau tidak ada dasar latar belakang, berarti dia menentang Allah dan Rasulnya. Terakhir di halaman 4, mangkana minkum yu'minu billah wal yaumil akhir, barusan sudah disampaikan. Maksudnya adalah kepada orang beriman kepada syariat hukum Allah. Itu maksudnya. Bukan beriman sekedar beriman kepada Allah, tapi beriman kepada syariat hukum Allah dan juga takut kepada ancaman serta azab akhirat serta pembalasan yang akan terjadi. Takut kita. Zalikum azkalakum wa athhar, itu lebih baik bagi kalian dan lebih suci. Apa maksudnya? Bila kalian wahai para wali mengikuti syariat Allah dalam masalah mengembalikan wanita kalian kepada suaminya masing-masing dan meninggalkan sikap fanatismenya, ya, nan kalama diawas saja wahai para wali, maka hal ini lebih baik bagi kalian dan lebih suci untuk hati kalian. Maka ikuti saja hukum dan syariat Allah. Wallahu ya'lamu, Allah mengetahui. Artinya ini maslahat. Maslahat itu kebaikan maksudnya. Yakni tentang maslahat kebaikan-kebaikan yang terkandung di dalam apa yang dia perintahkan dan apa yang ia larang. Tentu punya hikmah di balik itu semuanya. Wa antum la ta'lamun. Sementara kalian tidak mengetahui. Maksudnya kalian tidak mengetahui kebaikan dari apa yang kalian lakukan dan apa yang tidak kalian lakukan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya.